Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya dengan Asaulia Pasya, ada juga teman saya Nabiha Hoirunisa, Inofria Dewi, dan Alpi Aliska Nuranzala. Kami akan mempresentasikan tugas ekonomi manajerial tentang ekonomi transportasi yang diimplementasikan kepada alat transportasi yang biasa digunakan di kalangan masyarakat. Kami mengambil angkutan umum dan pribadi yang di dalamnya terdapat permintaan dan penawaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan teori dan metodologi ekonomi dalam pembuatan keputusan di dunia bisnis dan administrasi. Secara khusus, ekonomi manajerial menggunakan alat dan teknik analisis ekonomi untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah manajerial. Menurut Dominic Salvatore, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut H. Hay, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Selanjutnya, ada permintaan dan penawaran. Teori penawaran dan permintaan atau supply dan demand dalam ilmu ekonomi adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku, serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan sebagai titik tolak berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Model ini mengakomodasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk terjadinya pergeseran dari permintaan atau penawaran. Selanjutnya, ada pengertian ekonomi transportasi. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, ada manfaat transportasi secara ekonomi yang meliputi 1. Perpindahan orang. Transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah dari suatu tujuan ke tujuan lainnya. Yang kedua, pemindahan barang. Transportasi menjadikan barang-barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Transportasi menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin, sehingga harga barang akan tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Transportasi meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misalnya hasil industri, hasil pertanian, tanah, dan lain-lain. Yang terakhir, perkembangan wilayah. Transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Keterbatasan transportasi menghambat perkembangan suatu wilayah. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil studi lapangan, di mana kita sering menggunakan alat transportasi. Sering kita jumpai angkutan umum berada di terminal atau pasar. Dalam perspektif ekonomi, nilai ditentukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh pertimbangan untung atau rugi. Pendapatan seorang itu berbeda-beda dibandingkan yang punya kendaraan pribadi, lebih fleksibel dan ekonomis. Selanjutnya dikategorikan menjadi dua pendekatan, ada willingness to pay dan ability to pay. Yang pertama ada willingness to pay, ada 3. Yang pertama, kesediaan membayar atau willingness to pay adalah kesediaan masyarakat untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya.
Yang kedua, pendekatan yang digunakan yaitu pada persepsi pengguna jasa angkutan umum terhadap tarif jasa pelayanan angkutan umum tersebut. Yang ketiga, diukur dalam besaran moneter atau rupiah sebagai batas maksimum yang mau dikeluarkan terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, ability to pay ada dua. Ability to pay adalah kemampuan seseorang untuk membayar suatu jasa berdasarkan penghasilan yang didapat. Yang kedua, sebagai batas maksimum kemampuan dari penghasilan seseorang yang dialokasikan untuk membayar jasa. Nilai ATP merupakan hasil perbandingan antara biaya transportasi dan intensitas perjalanan. Faktor yang mempengaruhi ability to pay. Yang pertama, penghasilan keluarga per bulan. Yang kedua, alokasi biaya transportasi. Yang ketiga, intensitas perjalanan. Yang keempat, jumlah anggota keluarga yang mempengaruhi besarnya biaya transportasi yang dialokasikan per bulan oleh setiap keluarga. Pendekatan travel budget. Selanjutnya, willingness to pay ada 4. Yang pertama ada produk disediakan jasa transportasi. Yang kedua, kualitas dan kuantitas jasa pelayanan. Yang ketiga, utilitas atau maksud penggunaan. Yang keempat, penghasilan penggunaan yang mempengaruhi oleh persepsi pengguna. Selanjutnya, relationship between NWTP. Pada grafik di samping, menentukan biaya per satuan jarak dan persentase responden yang mempunyai ATP dan WTP tertentu. ATP lebih besar WTP. Kondisi ini menunjukkan kemampuan membayar lebih besar dari keinginan membayar jasa transportasi. ATP sebanding nilainya dengan WTP. Kemampuan dan keinginan untuk membayar jasa yang dikonsumsi penggunaan tersebut sama. ATP lebih kecil dibandingkan WTP. Kemampuan dan keinginan untuk membayar jasa yang dikonsumsi lebih besar dari kemampuan daya beli. Zona subsidi agar tarif yang berlaku maksimal itu disebut ATP atau ability to pay. Zona keleluasaan penentuan tarif dengan perbaikan tingkat pelayanan itu disebut WTP atau willingness to pay. Zona keleluasaan penentu tarif ideal tanpa perbaikan tingkat pelayanan sampai batas nilai WTP. Permintaan dan penawaran. Interaksi permintaan dan penawaran digunakan sebagai dasar model bentuk pasar atau market struktur model yang dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah produsen atau supplier, memaksimalkan keuntungan atau profit dengan mengurangi atau menambahkan biaya produksi. Yang kedua ada konsumen atau user, memaksimalkan utilitasnya dalam bentuk kepuasan, kesenangan atau kemakmuran, memiliki pilihan berdasarkan minat dan persepsi. Konsep surplus banyak digunakan untuk evaluasi proyek transportasi. Dalam proyek terdapat biaya dan keuntungan. Selisih biaya dan keuntungan itu disebut surplus. Dasar pemikiran surplus berkaitan erat dengan pengertian utilitas atau utility dari suatu kegiatan, yaitu tingkat kepuasan yang diperoleh dari individu-individu dari kegiatan yang dilakukan. Utilitas yang dirasakan bisa lebih tinggi dari harga yang harus dibayarkan. Penilaian akan utilitas berhubungan dengan nilai dari objek yang bersangkutan, di mana terdapat dua hal, yaitu yang pertama, nilai dalam penggunaan, yaitu kapasitas dari suatu objek untuk memuaskan suatu keinginan. Yang kedua adalah nilai pertukaran, harga pasar atau market price itu sendiri. Jadi utilitas itu tidak sama dengan harga pasar. Surplus konsumen. Contohnya, seorang pelanggan bis membayar tiket sebesar 20.000 per perjalanan, tetapi dia masih mau bayar hingga 30.000 per perjalanan. Artinya pelanggan surplus atau berlebih 10.000. Jadi surplus konsumen itu adalah kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa tertentu dengan pengorbanan totalnya untuk memperoleh jasa atau barang tersebut. Contoh lainnya, ada orang penggemar motor Harley Davidson. Mereka adalah Bambang, Jono, Ringo, dan Anton. Mereka mau membeli namun dibatasi oleh jumlah maksimum yang mau mereka bayarkan untuk membelinya, yaitu ada Bambang dengan kesediaan membayar 100 juta, Jono dengan kesediaan membayar 250 juta, Ringo dengan kesediaan membayar 175 juta, dan Anton dengan kesediaan membayar 275 juta.
Ternyata kendaraannya laku dan terjual kepada Anton sebesar 250 juta. Padahal dia mau membayar 275 juta. Jadi Anton memiliki keuntungan ekstra 25 juta atau Anton mendapatkan surplus konsumen sebesar 25 juta. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility yang dinilai dengan uang yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsikan barang atau jasa tertentu dengan pengorbanan totalnya untuk memperoleh jasa atau barang tersebut. Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat uang, kesejahteraan, kepuasan. Kurva permintaan demand adalah kurva yang menunjukkan kemauan atau kesediaan konsumen untuk membayar willingness to pay berbagai harga dan jumlah barang atau pelayanan. Surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area segitiga di gambar ini, di bawah kurva permintaan, kurva demand, kurva willingness to pay, hingga di atas harga equilibrium. Surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari suatu barang yang ditawarkannya, atau jumlah manfaat atau keuntungan minimal yang produsen masih bersedia menerima, willing to accept, dengan memproduksi atau menjual barang tersebut. Tetapi, harga pasar tentu saja dibatasi oleh kesediaan konsumen untuk membayar willingness to pay, dengan kata lain, surplus produsen dibatasi oleh harga pasar. Contoh, operator bus bersedia menerima willing to accept penjualan 100 karcis Jakarta-Bogor dengan harga 5.000 per karcis. Konsumen bersedia membeli willing to pay tiket tersebut dengan harga 8.000 per karcis. Jika operator menjual semua karcis tersebut dengan harga 8.000, maka operator akan menerima sejumlah uang Rp800.000. Surplus produsen mengurangi jumlah total penerimaan sesungguhnya sebesar 800.000 dengan jumlah total keuntungan minimal yang apotik tersebut bersedia menerima dengan menjual 100 karcis obat, yakni 500.000. Jadi surplus produsen adalah 800.000 dikurangi 500.000 sama dengan Rp300.000. Surplus produsen dapat ditunjukkan secara grafis dengan diagram standar supply dan permintaan. Surplus produsen merupakan area di bawah harga pasar di atas kurva penyediaan, kurva supply, yakni area segitiga di gambar ini, dari bawah harga equilibrium PO hingga di atas kurva supply atau kurva penyediaan. Area OPO-EQO merupakan biaya produksi. Penerimaan total atau total revenue adalah area OPO-EQ0, sedang area Q0-EFG merupakan jumlah barang yang tidak diproduksi. Kesimpulannya, kelompok kami membahas ekonomi transportasi untuk mengetahui tentang ekonomi manajerial yang ada di kalangan masyarakat yang terdapat permintaan dan penawaran di dalamnya. Salah satunya membahas alat transportasi angkutan umum dengan membandingkan alat transportasi pribadi. 1. Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan atau derived demand akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. 2. Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain. 3. Kebanyakan dari negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan perekonomian. Maka ada baiknya pemerintah memperhatikan hal-hal tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.